Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Ya, teman-teman bisa ngelihat ini adalah perjalanan Pak Itam dari Kabupaten Kuburaya menuju Kota Pontianak. Nah, teman-teman, konten Pak Itam kedepannya akan membahas tentang traveling karena posisi Pak Itam lagi di kampung halaman nih, lagi berlibur sementara waktu dan tentang kuliner lagi di Pontianak ini. Nah, oke teman-teman, ikutin terus perjalanan Pak Itam. Nanti Pak Itam akan mereferensikan bahwa ada tempat-tempat wisata kota yang ada di Pontianak. Oke teman-teman, ikutin terus, jangan lupa like, komen, dan share. Dukung terus hasil dari gula aren dan bener-bener nih. Jadi Pak Itam udah tahu banget ilmunya. Jadi Pak Itam dulu taunya tuh makan aja. Nah ternyata kita bisa ngeliat prosesnya. Nah teman-teman bisa ngeliat ini adalah packingan yang sudah bisa dijual nih teman-teman. Mas Budi, ini berapa ya harganya per satu pack ini Mas Budi? Oh, 2,5. Wah, luar biasa teman-teman. Mas Budi Santoso, posisinya itu di Paret Paret Keladi 2, Pal 9, Sungai Kakap. Nah, teman-teman bisa ngeliat intinya sih banyak bisnisnya. Nah, teman-teman bisa ngeliat di depan itu ada banyak jeruk, kelapa, dan yang pasti yang terpenting Pak Itam akan jalan sama Mas Budi. Nah, beliau nih, Pak Itam sudah siap dengan sepatu bootnya. Kita akan melihat proses pembuatan dari gula aren. Nah teman-teman wajib banget untuk beli. Nanti Pak Itam akan kasih informasinya seperti apa. Dan yang pastinya ini UMKM Kalimantan Barat. Dan yang pastinya higienis. Oke teman-teman, kita lihat sama ownernya Mas Budi Santoso lagi melihat proses pembuatan dari gula arennya. Ini benar-benar inovasi banget. Dan yang pastinya anak muda yang luar biasa proses pembuatan dari. Nah, Tami sama Mas Budi boleh nggak dijelasin ini lagi proses apa nih? Ini Pak Itam lagi ada di belakang rumahnya Mas Budi dalam proses pembuatan gula aren ya Mas Budi ya? Oke, gimana nih Bu Mas? Sekarang nih prosesnya namanya nih ya dimasak lah istilahnya. Dimasak ya? Nah, jadi nira dari kelapanya itu dimasak. Oke. Selama 2 jam. Nanti kalau udah kering barangnya, baru diaduk-aduk ya. Nah, oke, kita lihat teman-teman bisa ngeliat nih Pak Itam sama ini tempat proses pembuatannya ya. Nah ini benar-benar tadi dari kelapanya ya Mas Budi ya. Ini proses pembakaran lah intinya. Nih kita lihat dan yang pastinya ini benar-benar higienis banget. Nah teman-teman bisa ngelihat ini adalah prosesnya. Nah ya beginilah suasana di Sungai Kakap ya. Teman-teman bisa ngeliat ini ownernya yang santai banget, yang muda kreatif ya. Beliau ini lulusan ekonomi di Jogja teman-teman, tapi pulang kampung membikin suatu inovasi ya, yang pastinya ingin jadi pengusaha sukses. Insya Allah sukses Mas Budi, amin. Nah teman-teman bisa melihatnya prosesnya tuh. Ya itulah ini prosesnya. Nah teman-teman sekitar Kalbar ya. Nah Pak Itam mau kasih tahu bahwa ini proses pembuatan gula aren ini berada di Sungai Kakap ya teman-teman. Nah ini tepatnya di Pal 9. Nah teman-teman bisa melihat di Paret Keladi 2. Nanti info lebih lengkapnya sobat Pak Itam bisa ngelihat di deskripsinya. Selain air dari nira kelapanya, airnya itu dicampur sama namanya nih, barangnya namanya sodium. Sama ini namanya kayu resak yang dihaluskan. Tujuannya buat biar menurunkan pH dari pH keasaman dari air kelapanya. Oke, oh begitu ya prosesnya. Nah teman-teman bisa ngeliat itu adalah karyawan dari Mas Budi, benar-benar sih muda kreatif yang ngebikin bisnis ini. Nah jadi buat sobat Pak Itam, warga Kalbar bisa order nih gula aren yang benar-benar murni, higienis banget. Nanti Pak Itam akan ngeliatin hasilnya. Nah ini Pak Itam lagi diajak Mas Budi di tempat proses pembuatan dari gula aren. Halo Pak. Halo tuh kata bapaknya. Nah selamat siang. Ya perkenalkan Pak, saya dari Dapur Nusantara. Kebetulan lagi pulang kampung nih. Saya mau mereview UMKM. Nah info dari sepupu saya yang katanya owner di sini. Ini kan katanya lagi bikin proses pembuatan dari gula aren ya Pak ya. Nah sebelumnya mohon maaf, dengan Bapak siapa saya bicara Pak? Pak Raini. Oke teman-teman, jadi Pak Itam lagi di UMKM gula aren. Nah sekarang Pak Itam dengan Pak Raini ya. Nah Pak Itam di sini berkesempatan untuk bertanya-tanya nih gimana sih proses pembuatan dari gula arennya teman-teman. Nah teman-teman lihat Pak Ray, saya mau tanya nih, sebenarnya Bapak ini lagi proses pembuatan gula aren ya. Ini dalam proses apa nih Pak yang Bapak lakukan nih Pak? Air lah. Ya,
dari awal ke bagaimana? Dari awal lah. Jadi biasanya yang Bapak lakukan ini seperti apa nih Pak? Dari awal sebenarnya kita bahan bakunya. Bakunya pasti kelapa ya. Kelapa yang mendapatkan dari air itu kan dari mayang. Mayang tuh seperti apa tuh Pak biar kita orang kampung ini memang mayang itulah mayang kelapa. Mayang kelapa mungkin sarinya ya kalau kalau sarinya beda. Kan, itu kan sari itu kan anunya yang udah manis kan. Kalau ini mayang beda gini. Beda, oh gitu. Itu nanti udah dipotong. Udah berapa hari ada 3 hari kan air itu kan netes. Nah itulah yang ditampung. Yang ditampung dengan katakan ini kaling. Oh, jadi tolong disebat. Jadi setelah udah kan, jadi kita bawa air itu kan besok pagi 1 hari kita potong 2 kali pagi dan sore. Besok pagi kan kita ambil air ini kan. Contoh nih ya, nih teman-teman bisa ngelihat nih lagi proses perebusan ya airnya ya. Jadi nanti sari yang diambil tuh yang mana Pak? Ya. Yang di dalam situ ya berarti ya? Airnya? Ya? Ya itulah yang airnya dari dalam itu. Nah teman-teman bisa melihat ini adalah Pak Itam sama Pak Nasri, Pak Reni yang lagi menjelaskan tadi. Sebelumnya itu menjelaskan dari awal dapatnya seperti apa. Nah ini proses dari pembuatan dari gula arennya. Nanti Pak Itam akan tanya-tanya sama ownernya. Hasil dari itu yang pastinya ini bener-bener UMKM Kalbar banget teman-teman. Sobat Pak Itam wajib banget nih datang. Nah ini Bapak lagi ngapa lagi nih? Ini harus terus ini ditambah harus terus sampai matang nanti. Matang. Nah matangnya itu sampai berapa lama Pak? Kalau ini biasanya maksimal 3 jam. 3 jam ya. Berarti benar-benar ya perjuangan banget UMKM Kalbar ini ngebikin. Jadi warga Kalbar pasti banget nih beli, harus banget karena Pak Itam ngelihat proses pembuatannya itu benar-benar higienis banget. Bisa lihat, nah ini prosesnya. Oke Pak, tepat semangat Pak ya. Iya kemudian Pak Itam lagi diajak sama Mas Budi Santoso. Beliau ini ownernya, tapi ada owner pertama itu Pak Bambang ya Mas Budi ya. Nah ini Mas bapaknya. Nah ini Mas Budi lagi, kalau yang di sini Mas Budi mau ngejelasin tentang apa nih Mas Budi? Tadi itu kan dari mana sih niranya sudah? Nira yang saya, ya yang tadi dari proses awal itu. Dari namanya nih kalau apa ya? Kuncupnya atau manggarnya atau mayangnya. Mayangnya kelapa. Berarti kalau misalnya di pisang itu kayak jantung, betul? Kurang lebih sama nggak? Ya, sama kayak jantung. Oh, jadi nah calon buah ya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu bahwa proses pembuatan itu kita ngambil dari sini. Nah, ini bener luas banget. Nanti kita akan liput lagi. Nah, coba nih kita lihat nih. Ini prosesnya tuh begini ya Mas Budi ya. Nah, jadi ini dari mayang ini. Mayang yang di atas ya teman-teman. Nah, nanti kalau udah agak besar baru dilenturkan. Dilenturkan ini jadi kayak gini nih. Oke, nah teman-teman bisa melihat kan teman-teman nih. Nah, dilenturkan, ditunggu sampai ya 4 hari atau 5 hari. Oke. Tunggu sampai benar-benar apa istilahnya? Airnya tuh benar-benar keluar ya. Nah, baru habis itu ditampung. Nah, teman-teman bisa ngeliat nih proses penampungan. Oh, jadi ini ya yang tadi direbus tadi itu ya. Nah, ini rasanya. Wah, teman-teman. Jadi benar-benar sih untuk jadi Pak Itam lihat sih prosesnya luar biasa banget untuk mendapatkan hasil aren yang luar biasa. Prosesnya itu cukup panjang ya Mas Budi ya. Nah ini adalah prosesnya. Oke. Nah teman-teman bisa melihat ini juga ya. Jadi setiap pohon, jadi ini jatuhnya pohon kelapa apa? Hibrida ya. Memang khusus untuk pembuatan dari ininya juga Mas Budi. Kenapa dipilih pohon kelapa hibrida? Karena kelapanya rendah-rendah. Oh ya, nggak kayak yang biasa itu tinggi-tinggi ya Mas Budi ya. Nggak capek lah istilahnya buat pengerjaannya. Kalau rata-rata kan di daerah-daerah lain kan kelapanya tinggi-tinggi. Kalau ini rendah. Kelapa apa tadi? Kelapa hibrida. Hibrida ya, teman-teman bisa ngeliat. Nah ini adalah lahan yang Mas Budi dan Pak Bambang. Kebetulan Pak Bambangnya lagi nggak ada. Nanti next kita akan ketemu lagi. Kita akan tanya-tanya, kulik-kulik pengusaha di Sungai Kakap ini teman-teman. Nah ini Pak Itam lagi diajak jalan-jalan ngeliatin. Jadi ya inilah proses yang diambil yang nanti diproses di tempat sebelumnya tadi. Oke teman-teman. Ya, semua sampai ke sana itu pengambilan yang tadi di situ ya. Ya lahannya itu berapa 2
hektar. 2 hektar ya. Ini asli banget Mas Budi dan orang tua ya yang nge-handle-nya ya dengan beberapa karyawan ya. Kalau aku tuh tugasnya Maintenance ya, bapak yang lebih banyak itunya ya. Nah teman-teman bisa lihat nih, Pak Itam bener-bener diajak tuh, wah bener-bener sih, Insya Allah ini bener-bener luar biasa banget UMKM Indonesia ya, tepatnya Kalbar, Sungai Kakap teman-teman, PAL 9, Parit Keladi 2 teman-teman. Nanti Pak Itam infoin alamat-alamatnya. Nah, coba. Jadi kalau kata orang Pontianak tuh harus dijamah, cak palet lah. Katanya manis loh teman-teman. Nah, kita coba ya. Bener sih, makanya gula aren yang teman-teman biasa makan itu bener-bener manis banget. Oke, dan ini bener-bener. Teman-teman, tadi kita sudah melihat prosesnya. Nah, teman-teman bisa ngeliat ini adalah hasil dari gula aren, dan bener-bener nih. Jadi Pak Itam udah tahu banget ilmunya. Jadi Pak Itam dulu taunya tuh makan aja. Nah, ternyata kita bisa ngeliat prosesnya. Nah, teman-teman bisa ngeliat ini adalah packingan yang sudah bisa dijual nih teman-teman. Mas Budi, ini berapa ya harganya per 1 pack ini Mas Budi? Oh, 2,5. Wah, luar biasa teman-teman. Oke, ini adalah packingan yang sudah 1 hari, tapi Pak Itam akan ngeliatin yang bener-bener bisa langsung dijual. Oke, ikutin terus teman-teman. Pak Itam sudah bersama Mas Budi nih. Ya, kita udah capek-capek tadi ya. Kita melihat ternyata proses itu ada hasilnya. Nah, inilah ada hasilnya. Teman-teman bisa ngelihat. Nah, ini gimana nih Mas Budi? Bisa dijelasin buat ini yang langsung bisa dijual nih ya? Iya, bisa dijual. Ini kalau satu bus ini isinya 15 kilo. 15 kilo. 15 kilo. Dengan harga berapa nih Mas Budi biasa jual? Biasanya udah pasti udah banyak ya pelanggan-pelanggannya. Ternyata tuh antara harganya tuh fluktuatif sih kalau gula ini. Oh, jadi harganya 12.000, 13 sampai 13,5. Di situ itu aja terus harganya. Per kilo. Oh, nah. Bijinya biasanya 1 kilo 4. Oh, 1 kilo 4 butir nih ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sekitar Kalbar wajib banget nih, nanti Pak Itam akan informasiin. Nah, ini adalah gula aren yang sudah bisa dijual. Ini infonya UMKM yang dipelopori sama Mas Bambang, Mas Budi. Mas Bambang itu bapaknya Mas Budi ya teman-teman. Beliau adalah owner. Nah, sedangkan Mas Budi ini co-foundernya. Beliau putra dari Pak Bambang. Nah, ini produk yang sudah siap dipasarkan kemana saja, terutama di Kalbar teman-teman. Bahkan keluar Indonesia udah pernah belum Mas Budi? Biasanya mainnya di sekitar Kalimantan. Tetapi pernah nggak sih sampai Pulau Jawa? Ada yang pernah mungkin bawa oleh-oleh kayak gitu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah ya. Nanti Pak Itam bawa ke Jakarta teman-teman nih lihat.